Haleluya, puji nama Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Tuhan baik bagi kita semua. Kita boleh kembali bertemu di dalam Renungan 79 keluarga Jemaat GPDI El Shaddai Magelang. Tuhan berkati kita semua. Saya mengajak terus kepada kita, mari terus alami pembaruan di dalam Tuhan setiap hari dengan menggunakan merenungkan firman Tuhan menggunakan 365 hari yang mengubahkan hidup Anda. Puji nama Tuhan. Tema kebenaran firman Tuhan saat ini saya beri tema Kristen yang benar. Kita lihat di dalam Filipi 1 ayat 27 sampai ayat 30 saya baca firman Tuhan. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Kalau kita mengobservasi kitab Filipi ini, penulisnya adalah Rasul Paulus sendiri. Dan ini ditulis di dalam penjara. Jadi Paulus dalam penjara dan menulis surat Filipi ini. Kita bisa melihat itu di dalam Filipi 1 ayat 7, ayat 14, dan ayat 17. Bapak Ibu bisa baca. Ya. Dan besar kemungkinan penjara yang dimaksud adalah penjara di kota Roma. Ya. Nah, Rasul Paulus menulis surat ini dengan tujuan untuk memberikan beberapa nasihat kepada jemaat Tuhan yang ada di kota Filipi. Ya. Nah, sekarang kita interpretasi ya, makna apa yang kita temukan di dalam perikop ini. Ya. Makna yang saya temukan di dalam perikop ini adalah cara hidup orang Kristen yang benar di hadapan Tuhan. Ya. Dan itu dibagi dengan beberapa hal yang kita bisa lihat dari cara hidup orang Kristen yang benar di hadapan Tuhan. Yang pertama, hidup yang berpadanan dengan Injil Kristus. Di dalam ayat 27 bagian A dikatakan, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Paulus mengingatkan jemaat di Filipi untuk hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Ini berarti kehidupan kita harus mencerminkan nilai-nilai dan ajaran yang diajarkan oleh Injil. Apa yang sudah kita terima dari Injil, yaitu hidup dengan apa? Integritas, hidup dengan kejujuran, hidup di dalam kasih dan pengampunan. Artinya kita harus konsisten dengan perilaku kita, baik di dalam maupun di luar gereja. Artinya bukan hanya kelihatan di gereja, kita mencerminkan kehidupan nilai-nilai dari Injil yang sudah kita terima, dari firman yang sudah kita terima. Ya. Tetapi kita harus konsisten dengan perilaku kita. Mau ada di dalam gereja, baik di luar gereja, orang lihat atau orang tidak lihat. Kita hidup dengan integritas, kita harus hidup dalam kejujuran, kita harus hidup dalam kasih dan pengampunan. Ya. Karena itu yang Tuhan mau di dalam setiap kehidupan kita. Ya. Karena sebagai pengikut Kristus, kita harus menjadi saksi hidup dari kasih karunia Allah yang telah kita terima melalui Yesus Kristus. Nah, makna yang kedua dari perikop ini yaitu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa. Ya. Dan itu dijelaskan di dalam ayat 27 bagian B. Supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan,
sebagai orang Kristen kita dipanggil untuk berdiri teguh dalam satu roh dan sehati sejiwa. Artinya kita harus memiliki tujuan dan visi yang sama dalam Kristus. Tidak boleh ada perbedaan yang artinya perbedaan yang bertentangan, ya. Orang mungkin punya pandangan yang berbeda, yaitu kita bisa saling memahami, ya. Tapi kalau punya visi yang beda, yang satu sesuai firman Tuhan, yang satu tidak sesuai firman Tuhan, yang satu tujuannya ke arah Kristus, yang satu tujuannya bukan ke arah Kristus, ya. Itu artinya kita tidak berdiri teguh dalam satu roh dan sehati sejiwa. Tetapi yang Tuhan mau sebagai orang Kristen, kita harus berdiri teguh dalam satu roh dan sehati sejiwa. Supaya sebagai tubuh Kristus kita tetap kuat, tetap teguh dan menang dalam menghadapi tantangan dan ancaman dari luar. Ya, kita tahu bersama bahwa godaan dunia ini sangat kuat, ya. Ada upaya-upaya dari luar yang mengancam untuk menjatuhkan kita, untuk membawa kita jauh dari Tuhan. Ya, dengan begitu banyak cara iblis bekerja, dunia ini bekerja. Bagaimana memisahkan umat Tuhan dari kasih Kristus? Ya. Tapi saya percaya kalau jemaat Tuhan berdiri dengan teguh dalam satu roh dan sehati sejiwa, punya visi yang sama terarah kepada Kristus, yang pastinya kita akan menjadi jemaat yang kuat, ya, teguh dan kita menang dalam setiap tantangan yang ada dalam dunia ini. Nah, makna yang ketiga yang kita lihat dari cara hidup orang Kristen yang benar di hadapan Tuhan adalah tidak gentar menghadapi musuh. Di ayat 28 dikatakan, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Paulus mengingatkan jemaat untuk tidak gentar atau tidak takut menghadapi menghadapi musuh, menghadapi setiap lawan yang ada di luar sana yang ingin menjatuhkan, yang mengancam, ya, yang mengintimidasi. Jadi jemaat Tuhan harus memiliki keberanian dalam menghadapi tantangan dan perlawanan yang datang. Ya, seperti panah api si jahat yang terus, ya, dipanahkan, ya, untuk membunuh, ya, iman orang Kristen. Ya. Jemaat harus memiliki keberanian. Karena dengan keberanian menghadapi setiap tantangan, tidak adanya takut menghadapi musuh, dalam tanda kutip musuh yaitu iblis, dunia ini. Itu adalah tanda kita memiliki keyakinan dan iman yang kuat dalam Tuhan. Ya. Kalau kita takut, kita tidak berani, ya, sama seperti bangsa Israel yang tidak berani menghadapi Goliat. Hidup dalam ketakutan berarti itu adalah tanda orang Kristen yang tidak memiliki iman. Imannya tidak kuat, imannya tidak kokoh. Tapi kalau kita berani, tidak takut menghadapi tantangan di dalam dunia ini, menghadapi setiap perlawanan dari kuasa-kuasa kegelapan, ya, yang ingin menjatuhkan kita, itu tandanya iman kita adalah iman yang kuat di dalam Tuhan, iman yang teguh di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, orang Kristen yang tidak takut menghadapi tantangan adalah orang Kristen yang mempercayakan diri sepenuhnya kepada Allah yang berdaulat atas segala situasi. Bagi lawan-lawan kita, keberanian kita adalah tanda kebinasaan mereka. Ya, kita ingat, bagi musuh kita, ya, kuasa-kuasa kegelapan dunia ini, ya, keberanian kita adalah tanda kebinasaan mereka. Tetapi bagi kita itu adalah tanda keselamatan dari Allah. Ini menunjukkan bahwa keteguhan iman kita adalah bukti dari keselamatan yang kita miliki dalam Kristus. Makna yang keempat, siap menderita
untuk Kristus. Ayat 29 sampai ayat 30. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Menderita bagi Kristus itu akan mengingatkan kita bahwa iman Kristen tidak selalu bebas dari penderitaan. Orang Kristen tidak akan tidak selalu bebas dari penderitaan. Kita bisa belajar dari Ayub, sekalipun Ayub adalah seorang yang sangat saleh, orang yang jujur setia kepada Tuhan, tetapi dia harus mengalami satu penderitaan yang luar biasa yang Tuhan izinkan dia alami di dalam kehidupannya. Dan saya percaya juga sebagai orang percaya kita banyak mengalami hal-hal seperti itu, ya, yang Tuhan izinkan dengan persoalan, ya, tantangan yang Tuhan izinkan kita alami, penderitaan yang Tuhan izinkan kita alami. Ya. Di dalam Injil Matius 16 ayat 24, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Jadi dia harus menerima ketika ada penderitaan yang Tuhan izinkan, ya memang harus dia alami. Ya. Harus siap, ya, menderita bagi Kristus itu bukanlah sesuatu yang sia-sia, tetapi memiliki tujuan yang mulia, yaitu kemuliaan kekal di dalam Tuhan. Kenapa? Karena iman kita akan semakin diteguhkan sampai kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Kita didapati sebagai orang-orang yang siap untuk menikmati janji-janjinya. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, apa yang menjadi aplikasi untuk kita dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen? Ya. Yang pertama, kita harus berkomitmen untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai Injil dalam setiap aspek kehidupan kita. Ya, itu tadi, integritas, kasih, pengampunan, dan keadilan itu harus menjadi ciri khas kehidupan kita. Ya, harus mengasihi, harus mengampuni, hidup dalam integritas, ya, harus hidup dalam keadilan. Nah, yang kedua adalah menjaga kesatuan dalam jemaat. Ya, ini penting bagi kita untuk menjaga kesatuan dalam jemaat. Dengan cara apa? Bekerja sama. Ya, harus ada kerjasama dalam kehidupan berjemaat. Saling mendukung, saling berdoa satu dengan yang lain. Supaya apa? Supaya kita sama-sama tetap teguh di dalam iman menghadapi dunia yang semakin hari semakin jahat ini. Ya. Jadi harus ada kesatuan, ya, harus satu dalam doa, saling membantu, ya, saling menguatkan, ya, bukan saling menjatuhkan, bukan saling menghakimi, bukan seperti itu. Ya. Yang ketiga, kita harus berani menghadapi dengan iman setiap tantangan dan perlawanan yang datang dalam hidup kita. Ya. Harus berani, tidak boleh takut. Jemaat Tuhan tidak boleh takut menghadapi setiap perlawanan-perlawanan yang datang dari luar, yaitu kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa dunia ini. Harus berani, tunjukkan kita adalah orang-orang dengan iman yang teguh, ya, karena kita memiliki Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib. Dan yang terakhir, kita harus siap untuk menderita bagi Kristus. Ya, tadi saya sudah katakan, tidak boleh kita, ya, mempersalahkan Tuhan, tidak boleh kita meninggalkan Tuhan karena ada penderitaan yang Tuhan izinkan. Ya, mungkin seperti yang terjadi kepada orang-orang lain, ya, bagaimana ada yang meninggalkan Tuhan dengan penderitaan yang Tuhan izinkan, ya, itu tandanya imannya nggak kuat di dalam Tuhan. Ya, tetapi kita yang punya iman yang kuat berarti kita adalah orang-orang yang siap, ya. Ketika Tuhan mengizinkan, itu memang harus kita alami di dalam kehidupan kita. Ya. Saya percaya Tuhan yang akan menolong setiap kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan sampai selama-lamanya. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Bapak Ibu, seluruh jemaat Tuhan yang telah mengikuti Renungan 79. Kiranya setiap renungan yang sudah kita dengar dapat menjadi berkat bagi kita semua, memberikan kita kekuatan dan kemenangan. Dan bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, mau menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah,
keluarga, dan lain-lain dapat disalurkan melalui chat dalam WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, segala pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Engkau di tempat yang maha tinggi. Kami bersyukur kalau pada saat ini kami boleh kembali bersekutu dengan firman-Mu. Kami percaya ini menjadi satu nasihat, panggilan di dalam setiap kehidupan kami sebagai orang Kristen. Seperti apa cara hidup orang Kristen. Itu sebabnya Tuhan, biarlah lewat firman Tuhan ini, kami mengaplikasikan itu di dalam kehidupan kami. Karena kami percaya Engkau adalah Tuhan yang beserta kami, memberi kami kekuatan, kemenangan, dan memberkati setiap kehidupan kami. Meteraikan firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh keluarga jemaat GPDI El Shaddai Magelang dimanapun mereka berada. Mereka selalu di dalam perlindungan Tuhan. Terpujilah Tuhan sebab Engkau melawat keluarga jemaat GPDI El Shaddai Magelang dan membawa kelepasan. Engkau menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan seperti yang telah Engkau firmankan sejak purbakala oleh mulut nabi-nabi-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.